Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas BIM ya, BIM sama satu lagi yang udah di request dari awal, yaitu GALS. Teman-teman, jadi ini requestan dari teman-teman di kolom komentar yang terbanyak, yang ya kita akan coba untuk bahas dua project ini. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari GALS ya. GALS hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp35.300. Marketnya mengalami penurunan sekitar 2,6%. Dan saat ini posisi GALS bisa dibilang masih dalam tahap koreksi dalam satu hari terakhir. Padahal kemarin sempat mengalami tren kenaikan. Lalu GALS ini proyeknya apa sih sebenarnya? Jadi kalau saya melihat proyek GALS ini adalah proyek pensupport tentang proyek-proyek lain, teman-teman. Jadi intinya proyek GALS ini lebih mirip seperti semacam sosial media atau tempat kita bisa melakukan promosi, khususnya promosi yang berhubungan sama Web3. Kalau teman-teman perhatikan di gals.com, di sini mereka sudah bekerja sama dengan banyak sekali proyek dari blockchain lain seperti BNB Smart Chain, Polygon, Solana, Optimism, Arbitrum, Aptos, Avalanche, dan kawan-kawan. Jadi tujuannya apa? Yaitu sebagai sebuah media atau platform guna untuk meningkatkan engagement dari setiap brand atau setiap produk yang ditawarkan, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya kita bisa cek salah satu ya di sini misi yang mereka kasih. Jadi di platform gals.com ini teman-teman juga bisa earn money, teman-teman, dengan cara mensupport beberapa project yang memang sudah dipromosikan dari aplikasi ini. Contohnya kalau kita klik ya, ini salah satunya ada quest, teman-teman, ada semacam apa ya? Quiz ya, permainan yang mana teman-teman itu diminta cuma untuk melakukan follow, retweet, kemudian register Aptos name dan lain-lain. Nah, kemudian teman-teman bisa memperoleh peluang atau bisa memperoleh poin. Nah, poin tersebut itu akan berguna buat teman-teman redeem nanti dan berpeluang untuk mendapatkan reward. Caranya ya teman-teman harus melakukan login dulu. Login itu GALS ya, bisa dengan Twitter, Discord, email, MetaMask, kemudian Trust Wallet, Coinbase, dan juga wallet-wallet yang lain yang kompatibel sama project ini. Jadi sebenarnya project ini adalah project pensupport aja sih, bukan sebuah project inti. Jadi ibarat sebagai media promosi, GALS berfungsi sebagai hal tersebut. Teman-teman nggak cuma bisa dapetin poin di platform ini, namun teman-teman juga bisa berpeluang di beberapa di beberapa misi, teman-teman berpeluang mendapatkan USDT ataupun koin atau token yang lain, tergantung sih promosinya seperti apa. Contohnya yang ini, teman-teman. Di sini ada Mrs. New Year's, ada sekitar 1000 US dollar yang dibagikan secara giveaway. Nah, untuk masing-masing pemenang itu cuma bisa dapetin sekitar 10 USDT saja. Jadi nggak bisa dapat 100.000 kecuali teman-teman punya banyak akun. Dan itu curang. Teman-teman, caranya itu teman-teman tinggal ikutin misinya aja, kayak follow akun Twitter yang ini yang semua disebutkan, kemudian visit official websitenya di browser, kemudian melakukan retweet. Kalau teman-teman udah selesai, ya udah, teman-teman bisa berpeluang untuk memperoleh reward, teman-teman. Ini juga ada hadiahnya kick off out dengan hadiah sekitar 15 metik yang dibagikan. Dan tentunya kita nggak bisa dapetin semua metik, kita cuma bisa dapat maksimal 5 metik saja per akun. Sama juga caranya teman-teman tinggal like, dan lain sebagainya. Jadi misi-misinya ya gampang-gampang seperti itu. Jadi kalau teman-teman penasaran sama project ini ya tinggal kunjungi aja gals.com. Teman-teman bisa ikutin tuh eventnya ya. Nanti siapa tahu teman-teman berpeluang untuk menyelesaikan misi dan dapatin reward tentunya. Kan lumayan teman-teman. Itu ya, dan misinya ini tentunya ada periode waktunya, jadi nggak bisa dimainkan setiap waktu. Dan partisipannya juga kalau aku perhatikan sih sangat besar, teman-teman. Untuk sekali postingan aja yang berpartisipasi bisa puluhan ribu. Artinya proyek ini sudah dikenali oleh banyak investor ataupun mungkin pencari uang di internet. Teman-teman, jadi kurang lebih itu ya proyek yang dibangun oleh GALS. Apakah menarik apa enggak? Ya, teman-teman yang nilai sendiri. Itu teman-teman, kalau kita lihat dari tokennya sendiri, token GAL bisa diperdagangkan di Binance,
kemudian HTX atau Huobi Global, terus juga ada OKX, KuCoin, Gate.io, Coinbase, Bybit, Bitget, dan kawan-kawan. Untuk mereka punya supply maksimum tokennya itu ada sekitar 200 juta GALS, sementara yang beredar sekitar 95,1 juta GALS saja. Lumayan, separuhnya ya teman-teman. Kemudian dari Twitter mereka cukup aktif ya, mereka ada beberapa memang kerjasama yang tentunya bisa saja menjadi salah satu tempat kalian untuk mencari passive income. Bukan passive income sih, lebih kayak income tambahan, side income ya teman-teman. Terus juga ada beberapa giveaway yang mereka juga lakukan, ada beberapa kerjasama yang mereka lakukan. Jadi teman-teman nggak ada salahnya buat yang pengen cari cuan ya bisa ikutin project-project dari GALS ini. Itu sih di Twitter mereka ada banyak kerjasama sama project-project lain. Ya tentu saja karena kan mereka adalah media promosi. Kemudian ada kasus yang sempat bikin GALS terselip. Ya, ini ada kasus semacam kehilangan loss ya dari investor karena kena hack sekitar 400.000 US dollar itu sempat kena hack karena adanya phishing. Jadi ini tidak bisa tidak bisa dihindari karena GALS ini kan kita tahu ya mereka kalau kita mau menyelesaikan misi kita harus konekkan dengan beberapa wallet. Ya, jadi risiko phishing itu bisa menjadi sentimen negatif untuk GALS. Tapi syukurnya GALS sudah melakukan replacing atau pengembalian dana sekitar 110% dari total kerugiannya. Artinya mereka backup sendiri nih dana-dana investor yang sempat kena masalah karena kasus phishing dari platform GALS yang mereka miliki. Dan itu bikin waktu itu harga GALS cukup drop ya. Ini beritanya sih agak udah lama, teman-teman. Bukan berita baru, tapi ini 10 Oktober lalu. Ya, jadi udah cukup lama dan kita bisa lihat sekarang pergerakan dari GALS seperti apa. Bentar kita masuk dulu ke chart dari GALS. GALS hari ini diperdagangkan di kisaran level 2,27 dolar. Beberapa teman mungkin ada yang sangkut di project GALS. Kalau menurut saya sih untuk sekarang ini ya sabar dulu aja. Kenapa demikian? Meskipun teman-teman mungkin ada yang ngikutin projectnya udah dari awal, mungkin ada yang beli sudah dari 2022 lalu, ya kan? Dan sekarang pergerakan GALS overall masih dalam tren bullish. Cuman bullish itu bukan berarti dia nanjak terus. Yang namanya bullish itu ada fase koreksinya, teman-teman. Jadi kalau sangkut, ya berarti nunggu harganya bisa kembali balik. Dan kalau kita lihat dari pergerakan GALS sendiri, saat ini dia sudah menyentuh area level resistance di kisaran level 2,7 dolar. Dan sekarang kebetulan masuk ke tahap koreksi ke kisaran 2,2 dolar. Dari volume perdagangan sebenarnya mengalami penurunan sejak 1 minggu terakhir dengan volume smart money yang menurut saya turun, cuman masih cenderung bagus di market. Jadi anggapannya untuk sekarang ya masih bagus lah teman-teman untuk GALS. Itu beberapa level support yang teman-teman perlu untuk perhatikan. Kita akan cari support-support kuatnya aja ya. Karena menurut saya support kuat itu penting buat kita perhatikan. Support kuat terdekat untuk GALS itu cukup jauh, ada di kisaran 1,8 dolar. Dan untuk mencapai level tersebut, GALS butuh melakukan koreksi sebanyak 18% untuk kira-kira mencapai area tersebut dari harga sekarang. Jadi bisa dibilang kalau GALS masih turun sekitar 18% sekitar mungkin beberapa hari ke depan itu masih sangat-sangat wajar karena area sekitar 1,8 dolar itu masih menjadi level support yang mungkin berpeluang untuk menahan GALS dari yang namanya penurunan lebih dalam. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, pergerakan GALS sebenarnya cenderung stabil. Ada beberapa fluktuatif yang terjadi pada market karena memang dari market Bitcoin-nya sendiri cukup volatile di perdagangan kemarin. Kita baru aja menyelesaikan yang namanya akhir musim liburan. Teman-teman, liburan akhir tahun ya, Natal tahun baru udah lewat dan tentunya Januari masuk dengan semangat baru, teman-teman. Market trader baru pada aktif lagi. Dan semoga sih impact-nya positif terhadap market karena lebih banyak aliran dana yang masuk. Apalagi memang ada sentimen-sentimen seperti halving Bitcoin, kemudian pivotnya The Fed ketika inflasi sudah dirasa cukup turun, dan juga berbagai narasi-narasi lainnya. Semoga bisa mensupport pergerakan GALS untuk bull run di tahun 2024 ini. Jadi kalau yang sangkut, yaitu kita nggak bisa janjiin apa-apa, tapi kesabaran mungkin akan membuahkan hasil buat teman-teman. Yang penting ya konsisten aja, tetap pantau proyeknya, tetap lihat news-news terbaru. Kenapa demikian? Karena sometimes kita bisa memanfaatkan momentum dari news-news dari market.
Itu buat Gals, sementara trennya masih coba buat nanjak, dengan target resistance kisaran 2,7 dengan support kisaran 1,8 dolar. Dia masih jauh dari all time high, teman-teman. All time high-nya pernah mencapai level 195 dolar, sangat-sangat tinggi di atas. Itu dari Gals. Sekarang kita akan bahas untuk BIM ya. BIM hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp277. Marketnya mengalami koreksi juga sekitar 2,7% di perdagangan hari ini, dan so far BIMS bisa dibilang merupakan salah satu project support juga. Jadi mirip seperti Gals. BIMS ini tujuannya adalah untuk mensupport ekosistem dari NFT dan juga gaming. Kalau teman-teman langsung kunjungi onbeam.com, di sini teman-teman bisa menemukan beberapa proyek yang mereka sebenarnya sedang kerjakan saat ini. Salah satunya yang ini adalah aplikasi BIM Companion. Nah, aplikasi ini berkolaborasi untuk mensupport yang namanya NFT. Ya, teman-teman bisa collect beberapa NFT di sini. Kemudian mereka juga ada proyek yang namanya Spare Market. Share market ini bertujuan untuk buy and sell gaming NFT di platformnya. Teman-teman bisa menggunakan jasa daripada Spare Beta ini. Jadi intinya dulunya BIM ini namanya Merit Circle yang udah ganti nama atau rebranding. Dan sekarang ya sebenarnya projectnya sama aja, cuman dia ganti nama aja. Ini New Era of Gaming. Mereka juga menawarkan mensupport beberapa gaming yang tentunya bisa meningkatkan ekosistem yang dimiliki oleh setiap gaming ya, dan tentunya ini bisa berpeluang menjadi kesempatan untuk project dari BIM ini juga mendapatkan profit dari game-game yang memang sudah rilis. Jadi gini loh teman-teman, industri gaming di dunia Web3, di dunia blockchain itu saat ini sebenarnya belum maksimal. Kenapa? Karena mungkin promosi yang kurang, kemudian mungkin minat yang kurang, reward-reward yang mungkin tidak terlalu banyak, ataupun keseruan pengguna yang belum terlalu besar. Maka dari itu proyek-proyek seperti BIM itu akan mendukung yang namanya proyek-proyek kripto yang berbasiskan dengan gaming, supaya mereka bisa mendapatkan adopsi yang lebih besar. Jadi itu tujuan daripada BIM sendiri. Dan kalau kita lihat dari proyek-proyeknya, ya seperti ini teman-teman. Ada beberapa game yang memang sudah mereka ajak kerjasama. Salah satunya ya kemarin mereka kerjasama sama Immutable X. Ini adalah platform game yang bakalan sangat-sangat bagus teman-teman. Ini beritanya 1 bulan lalu. Mereka ada kompatibel, ada kerjasama maksudnya dengan Immutable X ya. Kemudian Merit Circle juga ada kerjasama sama Framework Venture. Ini mereka langsung ganti nama teman-teman. Dari sebelumnya Merit Circle DAO jadi BIMS. BIM Investment Partnership. Jadi ya ini adalah berita yang bagus, ada investor besar yang masuk. Dan harganya BIMS sontak mengalami kenaikan kan dalam beberapa bulan terakhir. Belum berhenti sampai di sana, mereka juga announce soal aktivitas burning yang mereka lakukan. Akhirnya mereka melakukan burning di tanggal 30 Desember 2023 kemarin. Dan sudah sekitar 167 juta BIM yang berhasil di burn, teman-teman. Dan ini tentunya penutup tahun yang manis banget untuk proyek ini. Mereka juga sudah announcement soal monthly recap. Ya, mereka ada kerjasama sama Immutable, kemudian juga ada dengan Polygon. Terus mereka juga dapat kolaborasi sama Pantera Capital dan lain sebagainya. Jadi proyek-proyek dari Merit so far sih menurut saya oke untuk saat ini. Ya, jadi kalau kita lihat ya itu proyeknya teman-teman. Lalu gimana nih untuk tokennya? BIM hari ini kalau kita perhatikan dari supply-nya ya, mana supply? Nah, ini supply yang beredar itu sekitar 48 miliar token, sangat banyak. Kalau yang tadi di burn cuma ratusan juta, ya sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan supply yang beredar saat ini. Tapi ya oke lah, mungkin bisa memberikan sentimen yang positif buat BIM sendiri. Kalau kita lihat dari pasarnya sendiri sudah cukup luas juga. Dia ada di Binance, Huobi Global, Bybit, Get.io, kemudian Hotcoin Global, XT.com, dan kawan-kawan. Itu, mari kita cek sekarang untuk pergerakan harga daripada BIMS. BIMS melesat tinggi, teman-teman, puncaknya di kisaran 13 Desember kemarin. Dia mencapai all time high. Sejak awal listing di Binance, harganya sudah menguat dari 14 November ya sampai dengan 13 Desember itu. Naik sekitar kalau kita ukur sekitar 450%. 450-an persen. Tinggi banget, teman-teman.
Jadi kalau sekarang fasenya masuk ke tahap koreksi, ya itu wajar. Dari segi volume perdagangan saat ini mengalami tren penurunan. Dan menurut saya sih volume yang turun ini mungkin bisa dimaksimalkan bagi mereka yang mungkin berminat melakukan akumulasi terhadap koin ini. Kalau kita zoom out di time frame yang lebih kecil, kita pakai time frame 4 jam. Saat ini posisi dari BIMX, ini kita sebutnya BIMX ya, karena beberapa token itu ada yang mirip juga namanya BIM, teman-teman. Di TradingView namanya adalah BIMX, teman-teman bisa pantau. Saat ini dia sudah bergerak breakdown dari trend line yang terbentuk di sini, yang mengindikasikan BIMX memang memasuki tahap koreksi dulu terhadap market. Mungkin arah berikutnya masih dalam tahap koreksi. Jadi kalau teman-teman memang ada yang FOMO kemarin sempat belinya di pucuk lagi, nah itu udah teman-teman harus mulai memperbaiki cara kalian dalam trading ya. Jadi kesalahan beli di pucuk itu seringkali memang menjadi salah satu penyebab orang rugi. Maka dari itu ya money management penting, jangan all in itu penting, dan juga selalu ya jangan FOMO teman-teman. Jangan FOMO gimana caranya? Ya ketika koin naik udah tinggi jangan dikejar. Itu salah satu cara kita buat tidak FOMO. Karena kalau kita udah lihat koin naik 40%, 50% dalam sehari, kita masuk, resiko kita mengalami kerugian cenderung lebih besar. Makanya kalau koin belum naik, ya lebih aman sebenarnya masuk ke koin-koin tersebut daripada kita ngejar koin yang udah terlampau naik tinggi. Secara teknikal sih aku melihat pergerakan dari BIMX dalam tahap koreksi. Ini didukung sama volume perdagangan yang terus mengalami penurunan, serta smart money yang cenderung kosong di market. Dan kalau kita lihat juga ini pergerakan di tanggal 2 Januari kemarin, pergerakan dari BIMX itu sempat naik sampai kisaran 0,09 dolar, tapi candlenya itu ada rejection besar yang menyebabkan tren atau candlenya membentuk yang namanya hammers. Ya, hammers atau inverted hammer lah. Mungkin bisa dibilang shooting star juga. Dikonfirmasi dengan satu candle merah di sini yang mengindikasikan tren pembalikan arah. Kalau kalian cek ya di Google itu ada namanya pola shooting star pattern candlestick. Jadi ini adalah pattern yang terdiri dari apa namanya hammer itu palu kayak gini teman-teman. Jadi warnanya bisa hijau bisa merah dengan dikonfirmasi dengan satu candle merah yang lebih mengarah kepada tren penurunan, dan ini sudah terbentuk di sini. Dan menurut saya sih impact-nya mungkin saja bisa mengindikasikan ya sebagai tanda penurunan berikutnya untuk BIMS. Untuk level support menurut saya agak abu-abu karena sejak awal bulan November sampai sekarang harganya masih dalam tren bullish. Belum terbentuk level-level support yang sangat kuat yang bisa kita jadikan sebagai acuan juga. Tapi coba kita lihat ya beberapa level support yang teman-teman mungkin bisa perhatikan. Yang pertama ada di kisaran 0,016. Itu ada support untuk BIMX, kemudian level support berikutnya ada di kisaran 0,014. Bisa teman-teman pantau beberapa level tersebut. Let's say kalau BIMS bakalan melanjutkan tahap koreksi berikutnya. Sementara sih dari market Bitcoin kemarin memang sempat mengalami kenaikan, tapi ini pergerakan dari BTC dominance itu juga menguat, sehingga altcoin kebanyakan tertekan, teman-teman. Jadi untuk posisi sekarang ya gitu aja, paling sabar dulu buat yang sangkut. Semoga momentum bull run 2024 ini bisa sama-sama mengarahkan kita ke profit ya teman-teman. Cuman memang jalannya berbeda-beda. Ada yang memang profitnya mulus, ada yang harus sangkut dulu sampai akhirnya bisa profit dan lain sebagainya. Tapi apapun itu momentum masih ada. Harapan masih ada. Semoga kita bisa exit dengan posisi cuan di tahun 2024 ini. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru di dunia kripto. Teman-teman bisa join di update news Bitcoin di Telegram ya, teman-teman bisa cari aja langsung di pencarian Telegram kalian atau bisa cek linknya di kolom deskripsi. Dan kita juga punya komunitas seputar investasi, tempat teman-teman semua ini bisa berbagi informasi, narasi, atau mungkin analisa juga. Feel free aja teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.